ketemu lagi dengan aku di sini dan kita akan mengawali sekolah minggu kita pagi ini dengan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Siapa yang bahagia? Coba angkat tanganmu. Siapa yang tidak bahagia? Nah, hari ini kita mau angkat lagu pujian itu diiringi sama Kak Galang. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami merasakan ucapan syukur yang luar biasa. Tuhan sudah bangunkan kami pagi hari, Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan ajak kami untuk ke sekolah minggu mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, menjadi kuat dan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami mau bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Nah, kita mau angkat pujian satu lagi nih. Baca kitab suci ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau dan doa tiap hari kalau mau bertumbuh dalam Tuhan. Dan seperti cerita kali ini adalah menanggapi panggilan surgawi. Ya, kita mau dengar ceritanya tentang Tuhan Yesus yang kali ini akan dibawakan oleh Kak Galang lagi. Nah, seperti Kak Galang juga boleh setia, adik-adik di rumah juga boleh setia ya mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Oke, duduk yang manis ya. Hai anak-anak, jumpa lagi hari ini kita sama-sama mau belajar tentang cerita Alkitab. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar nih. Kita masuk di pelajaran yang ke-7, menanggapi panggilan surga. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar lagi nih. Seperti kemarin, siapa yang masih hafal tokohnya? Ayo, siapa ayo? Kita belajar tentang Rasul Paulus. Nah, hari ini kita belajar dari Rasul Paulus yang mau mengajarkan kepada jemaat di Filipi. Nah, jadi hari ini kita belajar bagaimana Rasul Paulus menunjukkan bagaimana kepada jemaat di Filipi supaya terus setia, supaya terus belajar dan juga taat. Apalagi Paulus menasihati jemaat Filipi untuk terus bersukacita di dalam Tuhan. Nah, Paulus terus melaksanakan tugasnya nih sebagai pelayan Tuhan
untuk mendidik umat-umatnya, untuk mendidik umat Tuhan dan memastikan supaya mereka semuanya itu aman di dalam Kristus dan juga tahu apa sih ajaran firman Tuhan yang benar, yang bukan yang salah ya, yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga Paulus menasihati kepada jemaat di Filipi bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen yang sejati itu adalah mereka yang selalu menunjukkan karakter Kristen, karakter orang Kristen yang sejati. Apa sih karakter Kristus yang sejati itu? Menyembah Tuhan dalam roh, bersukacita di dalam Tuhan, bahkan kita percaya pada Tuhan, kita berdoa, bahkan setia mengikut Tuhan. Nah, makanya Paulus di sini ternyata mengajarkan kepada jemaat di Filipi untuk terus tetap menaruh percayanya kepada Tuhan, bukan Allah yang lain. Nah, Paulus juga menyatakan dirinya sendiri sebagai contoh, hanya terus mau menaruh kepercayaannya pada Kristus saja dan tidak pada hak istimewanya sebagai orang Israel. Nah, Paulus di sini ternyata juga menetapkan hatinya ketika dia percaya kepada Tuhan. Nah, ternyata Yesus Kristus itu adalah satu-satunya kebenaran, satu-satunya Tuhan. Jadi Paulus terus mau dekat kepada Tuhan. Nah, jadi dalam suratnya Paulus kepada jemaat di Filipi, ternyata Paulus ini ingin mengajarkan jemaat Filipi nih untuk mengikuti teladannya, yaitu melakukan hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, jadi kita tidak boleh melanggar, kita tidak terus mau berbuat dosa, ya, apalagi anak-anak sekalian tidak boleh terus berbohong nih kepada orang tua. Misalnya nggak boleh berbohong, nggak boleh marah, bentak-bentak pada orang tua. Ayo, siapa yang pernah bentak-bentak orang tua? Atau saat ini masih sering berantem sama orang tua, marah-marah sama orang tua. Nah, jadi kita harus terus mau melakukan hal yang dikehendaki Tuhan. Jadi di Filipi saat itu muncul ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi makanya Paulus ternyata menjelaskan bahwa ia saat itu sudah meyakini bagaimana kebenaran Tuhan itu hanya satu-satunya terhadap Tuhan Yesus, bukan kebenaran pada siapapun. Nah, jadi Paulus yakin akan imannya kepada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak harus terus yakin ya, harus terus percaya, menaruh imannya kepada Tuhan, harus percaya, taat kepada Tuhan. Dan Paulus ingin lebih mengenalnya. Jadi siapa nih anak-anak semuanya yang mau ingin dekat kepada Tuhan, yang mau lebih mengenal siapa itu Tuhan, ya, siapa itu Tuhan kita? Aku punya Tuhan yang luar biasa, yang terus memelihara kehidupan Mas Galang dan juga anak-anak semuanya. Nah, jadi dan tidak hanya itu saja ya, ketika Paulus menderita, ketika Paulus terus diperhadapkan sebuah permasalahan, berbagai masalah, tetapi dia tetap fokus dan tetap pada satu tujuannya, memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Dia taat setia kepada Tuhan karena dia adalah seorang pelayan Tuhan, karena dia menerima panggilan supaya terus dapat bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, jadi panggilan sebagai murid Tuhan Yesus adalah panggilan yang berasal dari surga. Jadi kalau Mas Galang dan juga anak-anak semuanya, kalau saat ini mau mengikut Tuhan, mau setia kepada Tuhan, dan terus mau menjadi murid Tuhan, itu adalah sebuah panggilan. Ya, ini harus menjadi motivasi Mas Galang dan juga anak-anak. Kita harus terus belajar, harus sesuai dengan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mengingatkan kita untuk setia berdoa, ayo kita terus rajin berdoa. Kalau kita diingatkan Tuhan untuk terus menghormati orang tua, untuk terus kita jujur,
Jadi kita harus melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, karena itu kita yakin ya bahwa jalan menuju surga hanya ada satu pintu, hanya ada satu jalan, yaitu Tuhan Yesus. Nah, jadi pelajaran kita pada pagi hari ini, saya dan Mas Galang dan juga anak-anak semuanya harus meneladani apa yang Paulus lakukan, apa yang Paulus ingin kerjakan, dan kita harus memiliki tujuan hidup kita. Kita harus tahu dan harus mengenal siapa itu Tuhan kita. Bahkan kita harus melakukan apa yang ingin Tuhan kehendaki. Nah, jadi anak-anak, Mas Galang dan juga anak-anak semuanya, kita harus terus meneladani Rasul Paulus. Rasul Paulus sudah melakukan semuanya ini nih. Dia memberikan contoh kepada kita semuanya. Kita harus memiliki tujuan hidup, yaitu mengenal siapa Tuhan, dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, caranya bagaimana agar kita dapat mengenal Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan? Yaitu dengan kita setia berdoa, setia membaca Alkitab setiap hari, dan mendengar cerita-cerita Alkitab dari guru-guru sekolah minggu yang lain. Jadi anak-anak tetap semangat ya, tetap rajin terus mengikuti persekutuan sekolah minggu. Nah, kita hari ini sudah belajar nih tentang cerita Alkitab. Ayo kita sama-sama membaca ayat hafalan kita pada pagi hari ini, yaitu terdapat di dalam Filipi 3 ayat 14. Filipi 3 ayat 14 bunyinya, berlari-lari kepada panggilan surgawi. Lagi, berlari-lari kepada panggilan surgawi. Oke? Nah, jadi anak-anak semuanya tetap setia, harus terus dekat kepada Tuhan dan mau terus menuruti firman Tuhan, dan tetap setia berdoa, membaca Alkitab, dan rajin untuk mengikuti sekolah minggu. Oke, sampai jumpa di pelajaran yang minggu akan datang, dan dadah. Nah, itu tadi kita boleh mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang kali ini meneladani sikap Paulus. Apa yang Bapak Paulus lakukan itu mempunyai menyenangkan hati Tuhan Yesus. Seperti dia setia membaca Alkitab, seperti dia mendengarkan khotbah, mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Wah, senang sekali, dan kita meneladani Bapak Paulus ini ya, menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai, karena kasih Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu badai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali Mas Sarah. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu petang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Oke, kita satu dalam doa ya adik-adik. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Allah boleh senantiasa ada di sekitar kami, terlebih di dalam hati kami, mengingatkan kami bahwa mendekat dengan Tuhan membuat hidup kami sungguh bersukacita. Ajarkan kami terus Tuhan melalui cerita-cerita tentang Tuhan Yesus setiap minggunya, dan ajarkan kami untuk datang kembali minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dan sampai jumpa minggu depan dengan cerita-cerita yang lainnya.
Dadah!